Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dalam siri Pektal Enjing edisi Jumat 12 September 2025 yang akan merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Petrus kedua pasal 2 ayat 1 sampai 10. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang senantiasa kami sembah, kami puja dan puji di dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami. Kami haturkan syukur atas kesempatan hidup dan kehidupan di pagi hari ini yang akan merenungkan sebagian firman dan kehendak-Mu. Berkenan kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami semua dalam kami merenungkan firman-Mu, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunilah salah dan dosa kami ya Bapa, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan saat ini saya ambil dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10 dengan judul renungan, Waspadalah ajaran sesat yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Nas yang saya ambil dari 2 Petrus 2 ayat 1 yang demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nats tersebut menunjukkan bahwa Tuhan berkenan akan adanya fenomena guru-guru palsu dan ajaran sesat di tengah-tengah kehidupan jemaat. Namun, terhadap yang melakukannya tidak akan mendapatkan upah kehidupan kekal, tetapi sebaliknya kebinasaan kekal. Pertanyaan pertama, kenapa Tuhan berkenan atas fenomena guru-guru palsu dan ajaran sesat harus ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini? Atas izin Tuhan, penyesatan atau perbuatan dosa harus ada. Seperti ditulis dalam Injil Matius 18 ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Hal itu ada semata-mata sebagai alat untuk menguji umat pilihannya, sejauh mana keteguhan umatnya meyakini keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Allah, serta untuk menguji sebatas mana kesetiaan umatnya dalam melakukan ketetapan dan perintah yang dikehendakinya. Ibarat seorang tukang periuk membuat periuk dari tanah liat untuk dijadikan sebuah periuk yang berkualitas, maka tidak mungkin gumpalan tanah liat itu dibiarkan teronggok begitu saja. Ia pasti melakukan suatu proses bagaimana tanah liat tersebut menjadi menarik, bermanfaat, serta memiliki nilai jual yang tinggi. Maka demikianlah Tuhan pun akan melakukan suatu proses pembentukan, pengujian kekokohan, serta kesetiaan umatnya agar kita layak menjadi pewaris kerajaan sukacita kekalnya. Maka atas seizinnya, melalui guru-guru palsu yang mengajarkan kesesatan, yang menyangkal Tuhan Yesus sebagai penguasa dan juru selamat manusia, mereka menjadi ada. Walaupun mereka sudah jelas upahnya apabila tidak bertobat, yaitu api siksaan pada hari penghakiman. Lalu pertanyaan selanjutnya, kesesatan itu yang bagaimana? Mereka menyangkal penguasa yang telah menebusnya, yaitu Yesus Sang Mesias Anak Allah. Mereka tidak percaya Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang dalam kemanusiaannya Ia telah merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa orang yang percaya kepadanya. Mereka tidak percaya Ia ada sebelum dunia ada, dan Ia bersama-sama dengan Allah, dan Dia adalah Allah.
Singkatnya, mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya, serta kerajaan sorga. Pertanyaan ketiga, ciri-ciri atau kiat apa untuk membedakan antara guru sejati dengan guru atau pengajar yang palsu atau sesat? Pada saat ini, kita sedang merenungkan perikop 2 Petrus 2 ayat 1-10. Tentu konteksnya Rasul Petrus dalam menghadapi para penyesat yang berada di tengah jemaatnya ibarat seperti halnya ilalang dan gandum yang sepintas lalu sulit untuk dibedakan. Maka ada kiat-kiat khusus yang diberikan kepada jemaat Tuhan agar dapat membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang menyesatkan. Pertama, kehidupan mereka telah mengutamakan praktik pemuasan hawa nafsu. Kedua, pelayanan mereka didasarkan pada keinginan mencari untung. Dan yang ketiga, tujuan pelayanan mereka adalah mencemarkan dan menghina kedaulatan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, memasuki bulan Kitab Suci saat ini, GKJW mengangkat tema Budayakan Cinta Alkitab dengan Berkisah. Frasa cinta Alkitab adalah merupakan metafora untuk menggambarkan sedekat dan seerat apa relasi yang dibangun antara manusia dan Sang Penciptanya, sehingga dengan membaca, mendengar, serta merenungkan, kita dapat menemukan firman dan kehendak Tuhan yang hidup. Maka, marilah kita budayakan cinta Alkitab dengan menanamkan sejak dini kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus kabar sukacitanya. Mari kita mulai dari keluarga kita, secara terus-menerus menggumuli firman Tuhan sebagai pedoman dan tuntunan hidup, serta membudayakan cinta Alkitab dalam laku hidup sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akhiri renungan ini dengan menyanyikan KPJ nomor 399. Setelah itu dipersilahkan menutup dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayem neng Gusti Yesus, lerem aning swarga, ing auban ing sinyo, ibu ayemira, wonten